Wih.
Mau. Pak. Silakan ngisi absensi dulu ya Bu.
Oh, mama sering kayak gitu. Iya, masa sih? Tapi kumaha aja, biasa aja ya, ayo di gedung kieu mah. Kan ini gedungnya cepat. Nah, cari ada baju yang lebih seksi dari aku nggak? Ada, ada. Tidak ada. Banyak ya, bolong-bolong baju. Bolong-bolong. Kan susu. Masih foto ada. Anjir udah bentuk tuh panjang gitu. Hah? Itu cuman iya kan tumpah ya. Wah, hai. Ah, udah? Belum kali? Itu belum. Kapan wawancaranya? Ya nanti aja pas ini. Nanti Saya dibina pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Sampurasun. Ibu bapak, kawan-kawan yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Saya menyampaikan terima kasih Izin Bapak Ibu, izin untuk tenang, harap tenang. Bapak Ibu harap tenang. Buka dulu mas. Duduk. Jangan berdiri. Duduk dulu, jangan berdiri. Jalur tenang. duduk depan sini boleh kan? Jangan maju. Duduk di sini boleh. Daripada di sana ya, duduk. Tenang. Ya, duduk tidak pakai komentar. Asal duduk. Ya, daripada nggak kelihatan, pengen maju, pengen duduk, duduk. Duduk, Bapak Ibu duduk. Ya, duduk. Ya. Duduk aja duduk. Apakah saya diizinkan melanjutkan? Duduk Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak. duduk. Duduk, tenang. Saya minta izin sebentar saja waktunya. Apakah saya boleh melanjutkan? Apakah saya boleh minta waktu sebentar saja? Apakah saya boleh minta waktu untuk kita tenang sebentar? Boleh tanpa suara? Boleh tanpa suara, tenang sebentar? Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf. Ya, kita tegang.
Dan buat semuanya yang hari ini hadir, mohon maaf lahir dan batin. Sebuah perjalanan panjang dalam hidup saya dan bertemu dengan banyak kawan-kawan dari kelompok manapun selalu memberikan pelajaran buat saya pribadi. Apa arti hidup? Apa arti persahabatan? Apa arti perkawanan persaudaraan? Dan apa arti nilai-nilai dari semuanya? Buat saya cerita politik, cerita kontestasi politik itu hanya cerita sesaat. Jauh lebih mahal dari itu adalah persaudaraan, persahabatan, dan kasih silaturahmi. Jauh lebih bersama. Tapi jika diizinkan, jika diperkenankan, barangkali kita akan bertemu di tempat yang lain. Dan barangkali saya tidak menyapa, bukan berarti karena saya tidak menyapa, tapi mungkin saya tidak mengenal satu persatu. Maka jikalau Bapak Ibu bertemu saya, colek saja saya panggil, beryakin itu oke. Karena sekali lagi, nilai persahabatan silaturahmi jauh lebih penting. Apapun dalam sebuah kontestasi yang terjadi, ujungnya apa sih Bapak Ibu? Melayani rakyat. Kalau kita sudah bisa merasakan, sekali lagi, merasakan suasana kebatinan itu, maka Bapak Ibu, ruang-ruang, lorong-lorong, jalan-jalan perjuangan itu selalu ada dimanapun, dan kita bisa melakukan itu dari manapun dengan cara manapun. Saya menyampaikan terima kasih ketika beberapa kawan berusaha datang. Makanya kita mau halal bihalal, berkenan nggak? Tentu. Kita mau buka bersama, berkenan nggak? Oke. Apakah kita hanya sekedar berkumpul-kumpul, makan-makan pesta pora, membicarakan orang, atau menyampaikan keluh kesah? Mohon maaf, mungkin tidak puas, mungkin marah, mungkin melempar emosi, mencaci maki dan menyalahkan apa itu. Kalau itu yang terjadi, saya izin dia datang. Bila sampai kepada kawan-kawan, mana caranya? Di Jakarta banyak kita bertemu ngobrol orang mau cerita. Saya nggak bisa, saya lagi di Jogja. Berkenan nggak kawan-kawan di Jogja? Alhamdulillah. Satu rombongan datang ke Jogja. Terima kasih Pak. Oleh pertanyaan kompetisi Pada saat itu, pada saat itu saya sampaikan kepada yang lain, sekarang kami mau bertemu, tapi kami maunya di Jakarta. Maaf, begitu harus begini. Kita harus bisa bertemu. Itu saya tidak mau. Maka saya sampaikan, Pak, kita mau ketemu di Jakarta gitu ya? Boleh nggak ketemunya di daerah? Karena masyarakat di daerah juga ingin ketemu yang di luar Jakarta. Dan bersampaikan, oke kita buat di Bandung, setuju. Sampai di malam banyak teman-teman bilang, Mas Ganjar bener nggak mau datang ke Bandung? Dan saya jawab, Mas Ganjar mau datang nggak? Ada beberapa dalam kita ketemu di sana, kita ini. Seandainya saya tidak datang, jangan-jangan tidak ketemu. Apa jangan-jangan datang dan datang gajah sampai kita bertemu karena kita berada pada satu nilai dan perjuangan yang sama. Kalau itu sebagai urusan, saya menghormati, saya menghargai, tentu ada salah dari Pak Mahfud. Kami kemarin rencana berdua sama-sama dari Jogja, kebetulan tiket saya diketemu dulu. Pak Mahfud baru kemudian, saya tidak tahu apakah tadi malam apakah hari ini. Saya silaturahmi ke Bu Mega, ngobrol sebentar.
Mahfud juga menyampaikan besok kita bareng Mas Ganjar, kayaknya nggak bisa bareng dengan Bu Mega. Saya bertemu lebih dulu dengan Pak Mahfud, mungkin baru berikutnya, tapi saya mengatakan bersama-sama di Jakarta. Tapi Pak Mahfud tentu karena punya agenda dari saya kepada Pak Mahfud. Kami terima kasih, perjuangannya sungguh luar biasa. Saya sampaikan, Ibu Bapak, apapun yang terjadi, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Manusia berikhtiar, manusia berusaha, secara konstitusional kita melakukan dengan cara yang benar, catat yang benar, dan semua ada batas waktunya. Maka pada titik batas waktu itulah kita harus bisa memberikan sebuah keputusan yang secara konstitusional diberikan. Setelah itu kita berada pada sikap bagaimana kita harus membantu rakyat. Saya terima kasih kawan-kawan di luar Indonesia sudah berkumpul dan hampir setiap Sabtu mereka melakukan Zooming diskusi seluruh dunia. Sebelum saya naik panggung saya harus balas beberapa WA karena kawan-kawan dari Amerika pagi-pagi memasukkan Amikus Kuriae ke MK. Jangan dari Amerika. Kemarin Bu Mega sendiri secara pribadi juga menyampaikan bahwa ada semangat bersama yang kita lakukan dari seluruh penjuru dunia. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan di sana karena di sana Ganjar Mahfud biarlah proses pemilihan berjalan kita mengikuti. Tapi sekali lagi perjalanan Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia buat saya Bapak Ibu luar biasa. Dan beberapa orang datang kepada saya kemudian mulai menyampaikan, Pak Ganjar, kami akan berjuang untuk membantu orang miskin bisa sekolah. Sekelompok anak muda dari Surabaya, dari Madura, bahkan sudah melakukan kegiatan jauh lebih lama. Dan anak-anak tidak mampu dia sekolah. Sama pemikirannya, sama nilainya, dan sama-sama perjuangannya. Ini saya ceritakan kepada Bapak itu bahwa dari calon manapun kita bisa bersama. Tapi yang lain juga menyampaikan bahwa kami akan menjaga bersama-sama apa itu integritas dan apa itu sebuah nilai anti korupsi. Disampaikan oleh Bapak Ibu, mungkin kita hanya sedikit orang, tapi membawa nilai integritas, kejujuran, anti korupsi, pelayanan yang baik itu sangat penting untuk bangsa ini agar makin bermartabat. Situasi hari ini tidak mudah untuk kita. Beberapa hari ini kita melihat ternyata mata uang rupiah lagi jatuh. Betul ya? Karena pilih mata uang asing yang dari sini. Ini dolarnya jangan-jangan banyak. Ada cerita juga kemarin harga kebutuhan pokok yang meningkat. Mudah-mudahan segera. Amin. Ada situasi dunia yang sedang tidak baik. Nonton TV isinya Iran melempar drone nembakin di Israel. Harga minyak naik. Bapak Ibu kita mesti siap-siap. Sebagai anak bangsa dan tentu kita dalam nilai perjuangan yang sama, yuk kita siapkan kemandirian kita masing-masing. Kita siapkan. Kalau suatu ketika kemudian maaf, orang seperti ini minyak mahal, bagaimana cara kita bisa tetap survive? Apa energi alternatif yang bisa kita ciptakan dari bumi Nusantara Indonesia ini? Ketika kemudian beras, berapa 3 juta ton yang diimpor, barangkali kita juga yuk kita pakai pakan alternatif, kita tanam sendiri. Ya kan ya? Saya di Jawa Barat tempatnya
Jadi pangan antum-antum kita banyak. Gak ada beras kita makan apa? Singkong ada. Buah-buahan banyak. Jagung ada. Porang ada. Saya pesan satu, banyak yang bisa dimakan. Tapi jangan pernah makan teman. Jaga semua silaturahmi ini agar kita berjalan. Maka halal bihalal apa sih? Baca sejarah. Baca sejarah apa halal bihalal. Dulu situasi bangsa lagi kacau. Datanglah Bung Karno bertemu kiai. Bagaimana cara kita berdebat? Maka dikumpulkanlah para kiai. Kemudian Pak Asdoro cerita. Kita tidak salah. Jadi semua yang salah kita halalkan dengan cara pertama. Itu yang kita harus jalan. Beras sekolah dan beberapa bertemu jadi tradisi itu termasuk hari ini. Maka Bapak Ibu, PR kita tidak mudah. Ke depan kita akan mengalami situasi yang tidak mulus-mulus saja. Maka kekuatan yang hari ini pernah bertemu dalam nilai dan spirit yang sama, saya titip kalau berkenan. Pertahankan itu. Mari kita mulai selalu berpikir alternatif untuk kita bisa membantu agar bangsa ini tetap berjaya, punya harga diri dan mandiri. Saya yakin semuanya bisa. Ada tokoh agama bicara yang kita kebaikan agama apapun. Ada tokoh budaya mana? Mari kita bawa karakter kepribadian yang kita miliki. Kalau ada yang bicara profesi-profesi yang lain, pertanian, perbankan, BNI, Polri, aparatur, mari kita tunjukkan apa yang kita mau agar kemudian bangsa ini terbantu, termudahkan dan kita menjadi bangsa yang maju. Itu jauh lebih penting. Saya kira yang nanti bertemu pasti sekali lagi pasti mau dan akan melakukan itu. Benar tidak? Benar nggak ini? Mau bantu rakyat? Serius? Nanti dikasih beras 5 kilo. Nanti dikasih uang 1.000 sebentar lagi mau pilkada loh. Habis pilpres pilkada. Coba nanti kalau punya pilihan sesuai dengan nilai yang ideal. Kira-kira kalau dikasih beras pilkada 100.000 pindah nggak? Nggak Pak, 100.000 saya nggak pindah kalau 500 mungkin Pak. Ada harga diri yang mesti kita bawa, kita pertahankan. Ada. Kita tidak semua itu. Tapi bukan berarti kita akan menjual mahal untuk menggantikan harga diri dan suara. Ya, hidup kita tidak mudah. Kita akan mengalami situasi yang tidak gampang. Dunia sedang turbulence, maka hati-hati. Jangan gantikan harga diri kita. ya. Saya pikir ada kawan-kawan penyandang disabilitas. Banyak banget tempat saya. Saya kira ada banyak tokoh agama di sini yang orang tua saya, tokoh budaya ini kita dibutuhkan. Ingat jazirah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada sejarah perjuangan dari seluruh kelompok masyarakat kita yang saat itu bersatu untuk bersama bangsa. Maka Bapak Ibu, insya Allah kita akan bertemu terus-menerus. Ya. Satu tim ada kawan-kawan bersatu bikin kegiatan
yang bermanfaat untuk rakyat apapun. Sharing informasi, kembangkan seluruh Indonesia, kembangkan seluruh dunia. Maka kita akan berada pada satu barisan yang terus-menerus dan tidak pernah terputus. Makin kuat, makin menguatkan, makin kuat. Ingat, roda itu berputar. Ingat semuanya. Saya sampaikan, kalau ada yang pakai baju, kalau itu kontestasi jabatan itu hanya kata saja. Ada batas waktunya, nggak akan bisa terus-menerus. Soeharto yang namanya minta ampun waktu itu, dan tidak ada satu orang pun waktu gubernur bisa jatuh. Mari kita berikan solusi, mari kita ikuti nurani kita ikuti nilai-nilai yang baik, berbangsa menjadi bangsa yang bermartabat. Saya minta maaf, kita akan terus bertemu, mungkin nanti akan ada bertemu di tempat yang lain, suasana yang lain, dan saya senang memberikan informasi itu. Ada Pak, salamin Mas Haidit, Pak. Bapak Ibu teman-teman nanti akan bertemu dengan teman-teman saudara yang lain. Saya dan Pak Mahfud titip sampaikan salam, ya. Dan kita terus akan berjuang. Pak, salam buat Mas Haidit, Pak. Saya jadi kode untuk kembali ke Jakarta, dan sekali lagi minta maaf, terima kasih pada teman-teman, dan kita akan sempurna dulu. Kita akan atur dengan tertib, ya. Kita akan atur dengan tertib. Nah, ini bagian yang tidak tertib. Nah, makanya gini, kita akan foto bersama ya. Diatur ya. Siap diatur ya. Nah, nanti gini, diatur, semua mundur ya. Boleh duduk. Nanti yang belakang berdiri, tukang fotonya dari atas, biar semuanya kelihatan. Setuju? Ayo. Bapak Ibu, terima kasih. Pokoknya buat Bapak Ibu semuanya, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya tolong ya Pak Ganjar mohon jangan turun dulu karena ada yang ingin memberikan penandatanganan. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada dari relawan yang ingin beberapa relawan memberikan cindera mata dan hasil tarian untuk Pak Ganjar. Yaitu ini ada dari Garut, Ibu Nunung. Lalu ada lagi lukisan Mbak Cipu. Ya, Bapak ini ada lukisan. Ini belum selesai kampung. Ya, inilah cindera mata hasil karya. Ini ada lukisan yang dibuat oleh Mbak Cipu khusus untuk Pak Ganjar. Kalau tertib ya, kalau tertib. Tolong siapa ya? Tolong semua turun. Tolong semua turun. Sama di Lampung, Kota Lampung, Musa Lampung. Sesuai dengan keinginan Mas Ganjar tadi, tolong semua turun. Jangan Tolong ya, tolong semua turun. ya, sama ini dari Musa Lampung, Pak, dari
Kita sepakat untuk duduk. Tolong duduk kembali, supaya tertib. Tolong duduk kembali. Tolong duduk kembali agar kita bisa melanjutkan acara. Oke, karena beliau juga tidak akan lama akan meninggalkan tempat ini, karena masih ada acara selanjutnya di Jakarta. Terima kasih Pak Ganjar sudah mampir di dari masyarakat kasih apa independen, kasih apa dulu. Masih Bapak. Ininya udah cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusef Palandi dari Federasi Guru Independen Indonesia. Merasa prihatin dengan perkembangan perpolitikan Indonesia, di mana kita menunggu hasil keputusan MK. Semoga MK bisa mengerti, memahami bagaimana carut-marutnya perpolitikan kemarin dengan TSN-nya, dengan intimidasi daripada kekuasaan. Jangan sampai NKRI dengan 4 konsensus dasar bangsa ini diacak-acak, ya, sehingga apa yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman kita di reformasi, menegakkan 4 konsensus dasar bangsa, bagaimana kita tertib berbangsa dan bernegara mengikuti aturan. Oleh karena itu, saya mengetuk hati kepada Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, untuk mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, sehingga bisa mengambil keputusan yang betul-betul sesuai untuk menjunjung tinggi nasib negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, yang menjunjung tinggi nilai etika, moral, dan hukum. Kalau tidak, kita mengikuti nepotisme, mengikuti polisi, mengikuti dinasti, kita akan hancur. Sayang apa yang sudah diperjuangkan. Itu saja saya pesankan, semoga MK mengambil keputusan yang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam 4 konsensus dasar bangsa. Merdeka. Ya, saya Novi Bule sangat berharap kepada seluruh relawan Indonesia, terutama atau khususnya untuk di Bandung sendiri, agar tetap solid, tetap semangat. Ayo kita terus bersatu mengawal Pak Ganjar, menjaga Pak Ganjar. Jangan pernah lelah, jangan pernah meninggalkan Pak Ganjar berjalan sendiri. Kita harus selalu ada di derap langkahnya Pak Ganjar. Selain itu, saya juga mengajak semua kawan-kawan agar selalu semangat menjaga NKRI, merawat Pancasila, menjaga demokrasi dan konstitusi. Jangan pernah lelah demi Indonesia. Karena apa? Jangan pernah kita tanyakan apa yang sudah bangsa ini berikan, tetapi tanyakan pada diri kita, apa yang sudah diberikan untuk bangsa ini dari diri kita. Kita adalah anak bangsa yang memiliki tugas dan tanggung jawab juga kewajiban untuk selalu menjaga NKRI
dari tangan orang-orang atau oknum-oknum yang jelas-jelas ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI. Saya akan terus berjuang, saya akan terus bersuara, saya tidak akan pernah bisa dibungkam selama saya melihat ketidakadilan terjadi di Indonesia. Ayo, semangat terus ya untuk teman-teman yang ada di Bandung. Semangat dan tetap setia dengan Pak Ganjar Mahfud. Yakin dan optimis Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Merdeka. Udah. Oke. Merdeka. Ya, saya Novi Bule sangat berharap kepada seluruh relawan Indonesia, terutama atau khususnya untuk di Bandung sendiri, agar tetap solid, tetap semangat. Ayo kita terus bersatu mengawal Pak Ganjar, menjaga Pak Ganjar. Jangan pernah lelah, jangan pernah meninggalkan Pak Ganjar berjalan sendiri. Kita harus selalu ada di jerat langkahnya Pak Ganjar. Selain itu, saya juga mengajak semua kawan-kawan agar selalu semangat menjaga NKRI, merawat Pancasila, menjaga demokrasi dan konstitusi. Jangan pernah lelah demi Indonesia. Karena apa? Jangan pernah kita tanyakan apa yang sudah bangsa ini berikan, tetapi tanyakan pada diri kita, apa yang sudah diberikan untuk bangsa ini dari diri kita. Kita adalah anak bangsa yang memiliki tugas dan tanggung jawab juga kewajiban untuk selalu menjaga NKRI dari tangan orang-orang atau oknum-oknum yang jelas-jelas ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI. Saya akan terus berjuang, saya akan terus bersuara, saya tidak akan pernah bisa dibungkam selama saya melihat ketidakadilan terjadi di Indonesia. Ayo, semangat terus ya untuk teman-teman yang ada di Bandung. Semangat dan tetap setia dengan Pak Ganjar Mahfud. Yakin dan optimis Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Merdeka. Udah. Oke. Oke, siap ya Pak ya. Saya ke atas dulu sebentar ya. Kita ke atas dulu ya. Iya, nanti saya dulu nunjukin. Pak Hakosan sebagai penyelenggara, inisiator dari kegiatan ini, mungkin harapan-harapan terhadap relawan Ganjar Mahfud di Jawa Barat bagaimana, kemudian harapan-harapan dari petisi Brawijaya barangkali mau disampaikan kepada para relawan. Saya hanya mau sampaikan satu, petisi Brawijaya itu adalah awal mulanya adalah kumpulan dari beberapa ketua-ketua organ relawan. Itu kurang lebih pertama kita deklarasikan tanggal 18 Februari 2024. Itu yang dihadirin, ya, disepakatin oleh 253 ketua relawan se-Indonesia. Setelah demikian, kita adalah menjadi masyarakat. Kita tidak terus terjadi sektoralian lagi untuk ketua relawan A, ketua relawan B. Kita adalah gerakan masyarakat. Harapannya kepada masyarakat, rekan-rekan yang dahulu relawannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kiranya tetap bergerak. Ini kita lakukan untuk kepentingan demokrasi, bukan untuk kepentingan Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud, tapi untuk kepentingan bangsa. Ini yang harus diingat oleh teman-teman relawan Jawa Barat. Ini yang harus diingat. Kedua, kita adakan ini di Jawa Barat adalah salah satu bentuk silaturahmi kita dengan masyarakat Jawa Barat. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa bersatu untuk menegakkan demokrasi. Tidak ada kata lain, hanya untuk menegakkan demokrasi. Itu tujuannya. Jadi harapan kita, apalagi nantinya apabila MK memutuskan pilpres ulang, kita harus tetap berjuang menegakkan kebenaran, memilih pemimpin yang benar-benar bisa mensejahterakan bangsa ini, penegakan hukum dan penegakan demokrasi. Itu yang paling utama. Itu.
Saya rasa sedemikian. Ya. Cukup. Ya. Mungkin Bapak mau nambahkan? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Jadi harapan kami semuanya seluruh rakyat Indonesia adalah yang utama adalah penegakan demokrasi. Ya. Sekali lagi, demokrasi ditegakkan seluruh Indonesia. Tidak ada kekuasaan-kekuasaan lagi. Yang ada adalah demokrasi untuk rakyat Indonesia. Saya rasa untuk yang utama adalah Jawa Barat ini adalah lumbung daripada masyarakat yang paling besar di Indonesia. Nah, kalau demokrasinya kayak menjamin perintahan begini, apa kata dunia? Negara Indonesia jadi apa nanti? Nah, inilah makanya ada petisi Brawijaya ini gunanya menyatukan semua relawan, ya kan? Menyatukan semua relawan untuk bersatu menegakkan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu Pak. Jadi saya rasa Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Katanya gitu ya? Kalau saya dari Sumatera. Oh, bukan dulu ya, bukan Jawa ya. Jadi banyak yang namanya pertanian, jadinya dengan pada Duren Bawor. Jangan kamu mana? Hah? Udah tadi. Udah kan? Udah makan di atas. Kan di atas tuh bawa hanya tempat aja deh, tempat doang. Ya, itu dia. Ayo. Saya oke Kak, kalau sekali ini bedanya saya kan udah tegas kita sebelum dia saat acara mantap ganggu kita nih jadi Siapa yang berkepentingan sama gitu. Ya, benar-benar
Saya nggak putus istri saya ini.